70% usia produktif ini jika punya catatan SKCK bunuh ibunya, siksa ibunya karena 30.000 nggak dikasih. So, kita negara ini mau jadi macam apa gitu loh. Apalagi anak-anak ini distigmakan sebagai anak bermasalah, anak gagal, anak berkebutuhan khusus yang pernah disematkan. Oke, selamat sore semua. Shalom, Assalamualaikum. Saya Abilio. Mungkin agak kaget ya, karena penampilan eksentrik begini ya, Bu. Apalagi bawakan materi soal ormas ya kan. Rambut gondrong, bawain materi ormas ya nggak? Nah, apalagi ormas sekarang kan banyak dicitrakan sebagai apa ya? Kelompok yang agak nyeleneh di masyarakat ya kan, teman-teman semua ya nggak? Nah, padahal jujur apa ya? Ya saya akui lah, kenapa saya memilih penampilan ini mungkin pengantar sekilas. Mungkin dari semua kategori anak bermasalah, anak berkebutuhan khusus, apalagi atau yang lain-lain, ya mungkin itu ada di saya selama waktu saya SMA. Nah, saya tertarik membawakan materi ini karena saya lebih kepada sharing dan refleksi apa yang saya alami. Dan justru melalui perkumpulan, melalui ormas, saya menemukan diri kembali, saya. Yang dulu saya dicap sebagai anak bermasalah. Saya dengan pertolongan Allah yang Maha Kuasa, saya bisa kembali bangkit. Nah, di sini hadir salah satu ada teman SMA saya. Mungkin nanti kalau nggak percaya silakan tanya. Beliau juga merupakan alumnus Atmajaya, angkatan 2010. Silakan tanya, saya senakal apa waktu SMA? Nah, jadi ini merupakan refleksi saya tentang bagaimana sebenarnya kalau kita ingat masa-masa perkumpulan yang ada di waktu saat kita jelang kemerdekaan. Bagaimana perkumpulan memang hadir sebagai bagian dari masyarakat, sebagai elemen sosial untuk membangun masyarakat dan sebagai komponen pertahanan sosial. Ya, mungkin ini yang saya sampaikan di sini, peran strategis organisasi kemasyarakatan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kontekstualisasi anak yang berhadapan dengan hukum ini pun kita nggak bisa patok sempit bahwa itu hanya sebagai anak yang melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan kan, melainkan juga mereka korban. Ini semua adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dan disinilah ruang sebenarnya ormas itu bisa berperan. Apalagi di sini saya masukkan subjudul sebagai suatu kesadaran dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 kan. Dari satu dasawarsa lalu, ramai-ramai pemerintah menyampaikan bahwa kita akan mendapat bonus demografi. Mungkin bisa slide selanjutnya. Nah, bonus demografi katanya akan mencapai 70% usia produktif. 70% dari usia penduduk, dari jumlah penduduk. Penduduk kita sekitar 200-300 juta orang. Berarti 70%-nya sekitar 140 juta lebih kan? Nah, kalau dengan catatan, silakan dilanjutkan. Nah, dengan berita-berita ini, 70% usia produktif ini jika punya catatan SKCK bunuh ibunya, siksa ibunya karena 30.000 nggak dikasih. So, kita negara ini mau jadi macam apa gitu loh. Apalagi anak-anak ini distigmakan sebagai anak bermasalah, anak gagal, anak berkebutuhan khusus yang pernah disematkan ke saya. Kita mau jadi apa 2045? Diterima di sekolah? Nggak mungkin. Nah, ini saya sharing sedikit. Saya kebetulan beragama Katolik dari SD sampai SMA saya di sekolah Katolik. Ayah saya pun merupakan alumnus Atmajaya, angkatan 82. Dan saya sampai nggak ke sini karena memang track record SMA saya nggak memungkinkan untuk apply menerima kriteria untuk masuk ke sini. Sehingga saya harus memilih jalan lain. Yang puji Tuhan saya menemukan diri kembali di universitas yang katanya untung bisa kuliah disingkatnya. UBK jadi untung bisa kuliah katanya Bu. Nah, saya bahkan pernah dapat juga di ruang pekerjaan saya pertama setelah lulus, saya nggak perlu cerita di mana, ada senior yang menyampaikan ketika saya mau meminta keringanan dispensasi untuk saya bisa ambil S2 kan di Universitas Pancasila waktu itu. Bilangnya, kau UBK aja untung bisa kuliah, gaya-gaya kau ambil S2.
Masih ada stigma itu loh. Bahkan setelah lulus S1, stigma itu pun masih ada. Nah, tadi yang apa Bang Aristo sampaikan, yang tadi apa Mbak Asmin sudah sampaikan, Mbak Lia sampaikan juga tentang stigmatisasi itu loh. Sampai kapan Anda mau mencap anak sebagai anak gagal dan anak bermasalah, sehingga ia nggak punya masa depan ke depan? Nah, mungkin bisa dilanjut. Nah, inilah kan apa nomenklatur perundang-undangan tentang perlindungan anak. So, perlindungan anak ini kan bagus sekali kan? Sudah dijabarkan sebegini rincinya. Tapi apakah dalam kenyataannya kita melakukan hal itu? Satu, yang belum pernah jujur sampai saat ini, dalam konteks penyusunan nomenklatur ataupun kebijakan, nomenklatur perundang-undangan atau kebijakan, menjawab satu pertanyaan, kenapa anak sampai melakukan kejahatan? Ada yang pernah menjawab itu? Dari sisi psikologis maupun dari kriminologis. Sadar atau enggak, anak-anak adalah produk dari keluarga kan? Sebagai elemen terkecil pembangunan bangsa. Nah, kenapa anak yang tadinya memang polos, lucu ketika ibu-ibu di sini semua melahirkan, kok bisa sampai melakukan pidana-pidana yang buat saya itu satu hal yang saya nggak akan bisa terima. Itu manusia-manusia kalau ketemu depan saya yang pertama gampar duluan. Bisa-bisanya Anda pukuli ibu Anda hanya karena 30.000. Pantang buat saya. Itu ibumu loh, kamu lahir dari dia. Kok bisa cuma karena 30.000 kamu pukuli sampai ibumu terperosok begitu, apalagi di Bekasi kan? Nah, hal-hal semacam ini loh, perlindungan ini dalam konteks bahwa kita harus sadar bahwa anak-anak ini membutuhkan sesuatu. Nah, apa sesuatu itu? Sebenarnya mereka merasa layak kan, untuk mereka dianggap mampu untuk bisa berkembang ke depan. Nah, ini yang sampai saat ini dalam konteks apa namanya, ya atau tadi kayak Ibu Cornelia bilang tentang validasi bahwa mereka layak sebagai manusia gitu loh. Nah, ruang ini jelas nggak mungkin ada di dalam struktur peradilan kita dalam penal. Di sini adalah ruang sosiologis kita. Karena hukum nggak akan bisa terlepas dari konteks sosiologis. Walau memang ada yang mencampurkan dari sisi doktrin, ya saya nggak akan sampaikan di sini karena bukan ruangnya. Tetapi ya pada hakikatnya hukum diterapkan dalam masyarakat kan. Sehingga aspek kemasyarakatan harus kita sadari juga. Ya, mungkin bisa dilanjut lagi. Nah, di sini kita berbicara tentang ormas. Siapa sih ormas? Setelah adanya Undang-Undang Ormas tahun 2013 dan yang dirubah di tahun 2017, di sini disebutkan bahkan di pasal 11-nya bahwa ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan dan atau yayasan kan. Ya, ini sekilas saja ya apa Bu Asmin saya singgung. Yayasan pengelola universitas ini pun sebenarnya bisa dikatakan ormas. Adikti di sini pun ormas. Semua yang diaktakan sebagai perkumpulan atau yayasan dalam konteks pemenuhan asas lex posteriori derogati legi priori, ya mereka dapat disebut sebagai ormas kan? Kita semua bertanggung jawab dalam itu, dan bahkan dalam konteks Orde Baru dulu, zaman Orde Baru, mungkin kita ingat RT RW pun dianggap sebagai bagian dari pertahanan sipil kan, ormas itu. Ormas adalah komponen pertahanan sipil, itu yang harus diingat. Dan ormas jangan sampai dibiaskan dengan pemberitaan seakan-akan menjadi wadah untuk premanisme. Itu yang jangan sampai kita masuk dalam mainframe itu. Inilah ormas yang terbangun dari yang dijelaskan di pasal 1 butir 1 itu. Silakan teman-teman baca. Nah, mungkin silakan dilanjutkan. Nah, inilah tujuan fungsi ormas yang dijabarkan di pasal 5 dan pasal 6. Mulia sekali kan ya. Nah, saya fokus di pasal 6-nya. Ada yang saya bold di sana dari huruf C sampai huruf G. Ini adalah konteks inklusivitas dari ormas itu sendiri. Ormas jangan dibayangkan bahwa dia hanya bertanggung jawab kepada kadernya murni. Ormas adalah bagian dari masyarakat. Nah, mungkin bisa dilanjut. Nanti silakan kalau mau di-download silakan. Nah, saya mengaitkan fungsi ormas dengan kewajiban terhadap perlindungan anak, baik dalam perlindungan secara menyeluruh maupun dalam aspek perlindungan khususnya kan, yang salah satunya adalah untuk
anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, di pasal 59 huruf A dalam Undang-Undang 35 2014 Undang-Undang Perubahan Perlindungan Anak, di sini disebutkan bahwa pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan kan. Nah, baru berhenti sampai di sana. Kita belum berbicara bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum bisa kembali ke masyarakat sebagai manusia yang layak. Ada yang sudah pernah berbicara itu? Belum. Nah, ini yang saya mengundang kesadaran sebagaimana yang terjadi pada saya. Ini loh yang harus kita sadari. Anda tetap dalam stigma bahwa ini anak bermasalah, anak berhadapan dengan hukum. Lalu bagaimana dia bisa menjadi elemen dalam pembangunan Indonesia Emas 2045, mimpi? Kalau mindset ini tetap kita bawa. Ya, silakan dilanjut. Nah, ini yang saya maksud dalam penerapan keadilan restoratif bagi anak dalam konteks post penalnya. Karena yang juga perlu kita sadari sama-sama, apa sih keadilan restoratif itu? Keadilan restoratif apakah memang untuk penjahat atau yang justru memang menjadi korban dari kejahatan yang harus dipenuhi keadilannya? Pertanyaan saya. Siapa yang perlu mendapatkan keadilan? Iya kan? Ya, walau memang dia sebagai penjahat pun nggak boleh dalam konteks bahwa dia harus dibalaskan menderita yang sama, benar, dia adalah sebagai hak, dia memegang hak asasi juga kan. Tetapi justru yang terutama perlu dipulihkan di sini siapa? Sang korban kan. Nah, anak-anak sendiri yang melakukan kejahatan karena ketidaktahuannya, apakah memang dapat memenuhi unsur kesengajaan dalam pidana itu? Yang mana kita kenal ada alasan pemaaf dan alasan pembenar yang tadi Bang Aristo sempat sampaikan bahwa sudah dikatakan dia mengalami gangguan kejiwaan masih dipidana, lalu kita melanggar hukum acara kita sendiri nggak? Ya nggak? Perjanjian kita sendiri loh yang kita tuangkan dalam undang-undang. Nah, inilah refleksi yang saya harapkan bahwa di sini ada perlindungan khusus bagi anak yang perlu kita sadari. Di sini saya singkat huruf A, huruf C, huruf K, huruf L, huruf M, huruf N, dan huruf O. Sisanya silakan dibaca di pasal 64 karena itu panjang sekali. Tapi ini poin-poin pentingnya. Dan disinilah ormas itu bisa berperan dalam konteks bukan hanya sebagai pencegahan, karena selama ini yang ditekankan bahwa ormas harus mencegah dan sebagainya. Enggak kok. Justru setelah itu terjadi, anak-anak ini telah menerima hukuman untuk dia kembali sebagai manusia yang layak, sebagai bagian dari masyarakat. Ormas bisa berperan di sana. Dan ormas bukan sebatas kayak apa, yang terkenal yang di TV-TV yang palak-palak orang, bukan. Bahkan setiap perkumpulan dan yayasan, setelah hadirnya undang-undang ormas, kita semua adalah ormas kok. Gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, ormas dapat berperan bagi anak yang mana? Jelas bukan anak balita yang masih membutuhkan kehadiran ibu, ormas masuk kucuk-kucuk kan, kecuali memang dia punya layanan psikoterapi kah, atau layanan kesehatan dan sebagainya. Tetapi ini loh, setelah lahirnya undang-undang kepemudaan kita, waktu itu memang kita kritik kan, kok kenapa negara sampai pusing undang-undang kepemudaan juga harus sebagai undang-undang, itu kan lucu. Tapi hari ini ternyata itu membuahkan peran kan, karena ada irisan antara usia anak dengan usia pemuda. Ada 2 tahun di sana, yang mana itulah juga momentum terpenting bagi kita anak. Saya refleksi kembali aja ke diri kita masing-masing. Usia 16 dan usia 8 sampai usia 18 adalah usia penentuan siapa jati diri kita kan. Benar nggak? Sebagai laki-laki, sebagai perempuan, atau bahkan yang ada sebagian yang sebagai the third gender ini yang memilih bahwa saya memilih sebagai gender yang lain di usia-usia ini kan. Inilah usia krusial sebagai manusia sebenarnya. Dan karena itu juga yang terjadi pada saya. Saya bermasalah sebagai anak sekolah, siswa SMA di usia 15 tahun. Ibu saya kemudian berapa bulan wafat. Di 16 tahun ya, ibu bayangkan bisa punya anak laki yang sejelek itu ya, itulah saya, Bu. Nah, tetapi saya bisa menyadari itu karena saya bertemu dengan perkumpulan-perkumpulan yang bisa ruang saya kembali.
saya ketemu mentor musik, saya ketemu mentor bela diri yang justru bukan mengajarkan saya untuk berantem, tapi bagaimana untuk membangun diri saya. Itulah yang saya mau bagi di sini tentang perlunya kita menyadari perkumpulan itu dibutuhkan untuk anak-anak yang bermasalah seperti saya, untuk dia menemukan diri dia kembali. Ya, mungkin bisa dilanjut. Nah, inilah peranan. Oh, sebelumnya, Bang. Nah, inilah yang diatur dalam ya dah. Oh, Yesus ya darah nih darah Tuhan nih. Oke, emang nggak bisa. Nah, 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 yes. Ya sudah. Oke lah, itu saja. Terima kasih. Aku dari Yesus. Terima kasih. Amin.